Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kawan-kawan Metallurgy Fighters, kita lanjutkan lagi tentang pembahasan kita mengenai persamaan diferensial. Kemarin kita sudah mempelajari tentang penyelesaian persamaan diferensial orde pertama. Sekarang kita lanjutkan dengan penyelesaian persamaan diferensial orde kedua. Nah, di dalam menyelesaikan persamaan diferensial orde kedua, kita harus tahu beberapa tipe-tipe yang ada di dalam persamaan diferensial orde kedua. Nah, tipe pertama adalah kita bisa lihat bahwa turunan kedua terhadap dx itu sama dengan fungsi x. Nah, kemudian tipe kedua di sini di sebelah kiri ada fungsi x, ada juga fungsi dy dx. Jadi terlihat ada perbedaannya. Yang ketiga, adanya satu koefisien a, b, dan c. Kemudian diikuti dengan turunan kedua, turunan pertama, dan tanpa turunan. Sebelah kirinya itu 0. Kemudian yang keempat juga sama dengan hampir mirip dengan yang ketiga. Cuman di sini untuk turunan pertama tidak ada. Ini bisa saja plus. Jadi ini bisa saja d kuadrat y per dx kuadrat plus n kuadrat y sama dengan 0. Atau d kuadrat y per dx kuadrat min n kuadrat y sama dengan 0. Nah, jadi di sini turunan pertamanya tidak ada. Kemudian yang kelima, ini juga ada koefisien A, B, dan C. Kemudian diikuti dengan turunan kedua, pertama, dan tanpa turunan. Cuman di sebelah kirinya ada fungsi X. Nah, sebelah kirinya ada fungsi X. Jadi kita lihat bahwa ada perbedaan-perbedaan bentuk ataupun tipe dari persamaan diferensial orde kedua. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kita bisa ambil contoh, katakanlah kita bahas yang penyelesaian untuk persamaan diferensial orde pertama, persamaan diferensial orde kedua tipe pertama. Oke, kita ambil contoh untuk persamaan diferensial orde kedua untuk tipe pertama. Misalkan di sini ada fungsi seperti ini, d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 4x pangkat 3 min 3x kuadrat plus x plus 5. Nah, terlihat di sini bahwa di sebelah kanan ini adalah fungsi fx. Ya, fungsi fx semuanya. Nah, penyelesaian persamaan diferensial ini sebenarnya sederhana karena sama saja kita melakukan integrasi terhadap fungsi-fungsi tersebut. Hanya saja kita melakukan integrasinya sebanyak 2 kali, sehingga pada akhirnya kita dapatkan 2 buah konstanta. Kita coba selesaikan. Kalau kita integralkan sekali, maka ini akan menjadi dy per dx, yaitu integral dari 4x pangkat 3 min 3x kuadrat plus x plus 5 di sini. Maka ini bisa kita ambil menjadi x pangkat 4 min x pangkat 3 plus setengah x kuadrat plus 5x plus c. Tapi saya tulis c1 karena kita baru melakukan integrasi 1 kali. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan lagi, dy itu akan sama dengan x pangkat 4 min x pangkat 3 plus setengah x kuadrat plus 5x plus c1 dx. Dan ini kita integralkan.
Integral dari dy itu adalah y. Integral dari x pangkat 4 adalah 1/5 x pangkat 5. Kemudian diambil integral dari x pangkat 3 itu adalah 1/4 x pangkat 4. Integral dari setengah x kuadrat itu /1/2 dikali 1/3 x pangkat 3 ditambah 5/2 x kuadrat ditambah C1 plus C1x plus C2. Maka ini bisa kita sederhanakan 1/5 x pangkat 5 min 1/4 x pangkat 4 plus 1/6 x pangkat 3 plus 5/2 x kuadrat plus C1x plus C2. Nah, di sini kita menghasilkan dua buah konstanta C1 dan C2 karena kita melakukan integrasi sebanyak 2 kali. Jadi kita lihat bahwa tipe pertama adalah turunan kedua sama dengan fx. Ini adalah fx. Oke. Kita lanjutkan untuk yang tipe kedua. Jadi ini sangat simpel sekali. Kita tinggal melakukan integrasi ya untuk yang tipe pertama sebanyak 2 kali. Sekarang kita lanjutkan untuk yang tipe kedua. Saya hapus dulu. Oke, kita lanjutkan untuk yang tipe 2. Kita ambil contoh seperti ini, yaitu turunan kedua sama dengan minus 1/x dy per dx plus 1 ya. Karena di sini ada fungsi x ataupun fungsi dy dx. Untuk memudahkan, mungkin tipe persamaan ini kita ubah saja menjadi bentuk d kuadrat y per dx kuadrat plus 1/x dy dx plus 1 sama dengan 0. Kalau kita kalikan ini dengan x, kita kalikan ini dengan x, maka persamaan ini akan menjadi x d kuadrat y per dx kuadrat plus dy dx plus x sama dengan 0. Katakanlah ini persamaan 1. Coba kita ubah lagi ini. Kita ubah menjadi x d kuadrat y per dx kuadrat plus dy dx sama dengan min x. Nah, andai kata dx itu kita asumsikan p sama dengan d per dx, katakanlah ini adalah persamaan 2 dan ini adalah persamaan 1a, maka turunan p terhadap x itu akan sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat. Katakanlah ini persamaan 3. Jika persamaan 2 dan 3 kita substitusikan ke persamaan 1a, maka kita dapat x di sini adalah dp dx ditambah p sama dengan min
X. Kita bisa lihat ini. Kita lihat ini adalah P. Nah, dari pelajaran diferensial kita pernah tahu bahwa D dari U dikali V per dx itu sama dengan U dikali dv per dx plus V du per dx. Jadi ini pada saat kita mempelajari diferensial kita punya rumus seperti ini, di mana U dan V adalah fungsi X, dan maka kalau kita perhatikan persamaan ini, katakanlah ini persamaan 4, ini persamaan 4, ini mirip dengan persamaan ini. Jadi kita selesaikan bahwa turunan P dan X per dx, maka kalau kita anggap U adalah P, maka dV per dx adalah 1. Kemudian kita tambah dengan V. Katakanlah V-nya adalah X, maka turunan P adalah dV per dx. Nah, kita bisa lihat sama ini. Nah, ini sama. Jadi jika ini kita substitusikan, katakanlah ini sebagai persamaan 5. Nah, jika kita substitusikan persamaan 4 dengan 5, maka di sini substitusi 5 ke 4, maka kita dapat menjadi D Px per dx sama dengan min X. Jika kita integralkan ini, kita lakukan integrasi, maka kita dapat bahwa Px sama dengan min setengah X kuadrat plus C. Katakanlah di sini C1. Katakanlah C1. Nah, anggap ini sebagai persamaan ke-6. Kemudian kita lihat bahwa P adalah dy dx. Dari persamaan 2 kita tahu bahwa P di sini dari persamaan 2 kita tahu bahwa P itu sama dengan dy per dx, dy per dx. Maka jika kita substitusikan kembali ke sini, katakanlah ini adalah kita tahu substitusikan 2 ke 6, maka kita tahu bahwa P adalah dy per dx dikali X sama dengan min setengah X kuadrat plus C1. Atau jadi ini bisa kita tulis menjadi dy per dx sama dengan min setengah X kuadrat plus C1 per X. Maka dy per dx sama dengan min setengah X plus C1 per X. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, kita tinggal melakukan integrasi saja. Kita lakukan integrasi
Jadi di sini menjadi D sama dengan min setengah X plus C1 per X dx. Kalau kita lakukan integral, maka ini akan menjadi Y sama dengan min setengah X kuadrat plus C1 ln X plus C2. Itulah penyelesaian persamaan diferensial orde kedua untuk tipe kedua, di mana di ruas ini ada fungsi X, ada juga fungsi dy dx.